Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan menjelaskan tugas kuis Digital Business kelas FE. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama, ada Rekita Wardani dengan NIM 2019-310459. Lalu ada Lili Pretisia Budiono dengan NIM 2019-310748. Lalu ada Masya Almada dengan NIM 2019-310772. Lalu ada Mambaul Rizkia dengan NIM 2019-310774. Lalu yang terakhir ada Sela Imania dengan NIM 2019-310779. Kami akan menjelaskan mengenai PT Shopee Indonesia. Untuk yang pertama ialah mengenai model bisnis. Pada awal kemunculannya, marketplace ini mengusung model bisnis pelanggan untuk pelanggan atau customer to customer atau C2C. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, terbentuklah Shopee Mall. Sejak saat itu, model bisnisnya menjadi bisnis untuk pelanggan atau bisnis to customer atau B2C dan modelnya hybrid C2C. Lalu ada aplikasi-aplikasi yang diterapkan di Shopee. PT Shopee Indonesia salah satunya perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia. Ada ERP, SAP, dan SCM. Yang pertama ada ERP dan SAP. Penerapan sistem ERP. Pada perusahaan ini dipercayakan kepada mitra lokal SAP, yaitu Soltius, yang telah berpengalaman pada berbagai lini bisnis untuk mendukung implementasi sistem informasi perusahaan. Penerapan sistem ERP ini untuk ratusan pengguna di berbagai lini distribusi PT Shopee Indonesia yang mencakup modul Finance, Controlling, Sales Distribution, Production Planning, Material Management, dan Project System. Lalu yang kedua ada SCM atau Supply Chain Management, merupakan bagian dari upaya pemasok dalam mengembangkan dan menerapkan rantai pasokan yang sangat efisien serta ekonomis. Penerapan Supply Chain Management di PT Shopee. Yang pertama, transaksi di Shopee. Pertama, konsumen bertransaksi atau check-out terlebih dahulu di situs Shopee. Seperti yang sudah diketahui, produk yang dijual di Shopee dapat dilihat, dipilih, serta dibeli langsung oleh konsumen. Lalu yang kedua, penyelesaian pembayaran serta proses pemesanan. Sebelum produk berhasil dipesan, konsumen perlu menyelesaikan pembayaran terlebih dahulu. Di tahap ini, sebetulnya terbuka alur supply chain yang lain sebab pembayaran umumnya dilakukan melalui e-wallet atau transfer bank. Lalu yang ketiga, pengambilan produk dari gudang. Begitu pesanan berhasil dibuat, barulah terjadi proses pengambilan produk ke gudang persediaan. Tentunya, pihak gudang juga perlu memastikan barang yang dipesan tersedia dan siap untuk dikirimkan ke konsumen. Lalu yang keempat, proses pengiriman. Kebanyakan proses pengiriman produk yang dipesan di Shopee dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan logistik. Lalu yang terakhir yaitu konsumen akhir atau pelanggan.
Titik ujungnya serupa dengan perusahaan konvensional, yaitu pada konsumen akhir. Apabila puas dengan produk yang diterima, pelanggan biasanya akan melakukan pemesanan kembali sehingga siklus rantai pasokan terus berjalan. Selanjutnya ada peran Shopee. Peran Shopee sebagai platform e-commerce untuk para pelaku UMKM di Indonesia dan berkomitmen untuk mendukung tumbuh kembang dari UMKM di Indonesia melalui berbagai program dan inovasinya. Selanjutnya ada tantangan. Tantangan yang pertama adalah dalam menjaga konsistensi dan komunikasi yang lancar di media sosial melalui konten unik yang merefleksikan nilai-nilai dan profesionaliti perusahaan serta memastikan jalur komunikasi dua arah dengan pengguna. Lalu yang kedua adalah menyelesaikan permasalahan yang muncul dari komunikasi dengan pengguna serta strategis dan cepat. Tim media sosial Shopee juga bertanggung jawab untuk memonitor percakapan serta menanggapi pengguna secara tepat. Tantangan ketiga adalah menciptakan konten yang atraktif untuk menarik pengguna mengunjungi iklan Shopee. Shopee secara konsisten menghadirkan berbagai festival belanja serta inisiatif terbaru yang dapat memberikan keuntungan lebih bagi pengguna. Inovasi yang dapat diberikan untuk perusahaan Shopee ialah membuat fitur baru, yang pertama Shopee Ride. Shopee Ride yang dimaksud di sini adalah platform yang menyediakan fitur agar dapat membantu masyarakat setempat sebagai alat transportasi yang bisa diakses secara online dan dikhususkan pada kendaraan sepeda motor saja. Lalu yang kedua, Shopee Car. Tidak jauh berbeda dengan Shopee Ride. Shopee Car juga platform yang menyediakan fitur sebagai alat transportasi yang dapat diakses secara online. Akan tetapi, yang membedakan dengan Shopee Ride yaitu fokusnya kepada kendaraan mobil. Lalu yang ketiga adalah Shopee Gift. Inovasi ini dibuat untuk mempermudah masyarakat setempat yang biasanya kesulitan untuk memberikan kado kepada seseorang yang tinggalnya tidak bisa dijangkau maupun masih dalam jangkauan. Di mana di dalam fitur ini menyediakan rekomendasi kado yang diklasifikasikan dengan sesuai kebutuhan dan juga sampai proses packaging yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga budget. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.